Jadi KPK itu melakukan pemeriksaan itu supaya Banggar sebagai institusi dan pimpinan anggota Banggar itu justru tidak menjadi sasaran fitnah. Ya, kenapa kita dipertanyakan tentang mekanisme? Menjadikan saksi terus ditanya mekanisme itu udah nggak fair. Pemirsa, hubungan DPR dan KPK seakan tidak pernah harmonis. Dari mulai kasus kriminalisasi KPK, seleksi pimpinan KPK, sampai dengan kasus terakhir Badan Anggaran DPR yang diperiksa KPK berkaitan dengan kasus suap Kemenaker Trans. Pimpinan Banggar, Melkias Mekeng, mempersoalkan status kelembagaan yang diperiksa KPK. Mereka juga memprotes lokasi pemeriksaan di KPK. Padahal KPK juga pernah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Budiono di kantor mereka masing-masing, bukan di gedung KPK. Bagaimana hubungan yang tidak mesra antara DPR dan KPK berdampak kepada masyarakat? Apa jalan tengah terbaiknya? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, di sini ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS yang juga anggota Banggar, Zulfakar Akbar. Selamat malam, Pak Akbar. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Kemudian juga hadir di sini mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Selamat malam, Pak Said Didu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir pakar hukum tata negara Saldi Isra. Selamat malam, Pak Saldi. Dan juga pengamat politik Hanta Yuda. Selamat malam, Pak Hanta. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita simak informasi pengantar berikut ini.
Juga sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Johan Budi. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam, Tania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Terlebih dahulu Pak Johan, saya ingin menanyakan mengenai pemanggilan 4 pimpinan Banggar waktu itu. Sebenarnya status mereka pada saat itu sebagai saksi atau mereka hanya sekedar dimintai keterangan soal mekanisme pencairan anggaran? Jadi gini, perlu saya jelaskan bahwa pemanggilan itu bukan soal kebijakan Oke. Banggar ya, tetapi orang per orang yang kedudukannya sebagai pimpinan Banggar. Kita periksa, kita mintai keterangan sebagai saksi masing-masing orang itu terkait dengan KPK yang sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan penyuapan ya di Ternakar Trans ya. Jadi itu tujuannya. Oke, untuk memperjelas lagi Pak Johan, ketika itu surat pemanggilannya itu atas nama institusi atau atas nama orang perorangan? Atas nama orang per orang, tapi kan menempel jabatan dong, pasti dia diperiksa atas nama orang, kemudian sebagai apanya kan ada di sana, selalu begitu kan. Oke, jadi permasalahannya apa Pak Akbar? Ya ini kan antara surat yang masuk di Banggar, itu kan jelas menyatakan untuk pemeriksaan satu kasus. Tapi ketika pemeriksaan di sana, sampai selesai pemeriksaan, itu satupun kasus ditanyakan tidak ada. Yang ditanyakan semua mekanisme. Nah ini kan jadi opini yang terpublikasi, ini kan jadi masalah. Kalau sudah masuk seperti ini, seolah-olah ini ada persoalan di pimpinan gitu. Nah maksud saya perjelas dulu di awal. Ini surat ini betul masalah kasus apa? Oke. Kalau jelas kasusnya, tanyakan ketika pertanyaan itu kasus juga ditanya. Oke. Jadi Tapi kalau pada saat itu surat pemanggilannya sejauh yang Anda ketahui itu Iya, atas kasus. nama Banggar atau atas nama orang perorangan? Pimpinan Banggar. Disebut satu Iya, persatu disebutkan itu namanya? pimpinan Banggar ada 4 orang. Oke. Ya itu jelas. Tapi Jadi kalau masalah Mas mekanisme, Akbar, itu kan menyangkut soal penyelidikan juga ya. ya. Jadi jangan lalu dianggap kalau ada penyidik atau penyelidik langsung masuk ke kasus itu kan tergantung tekniknya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lalu berpikir satu kali panggil selesai. Itu kan bisa panjang prosesnya. Ya. Makanya saya beranggapan ini kan langkah awal untuk meminta keterangan. Jadi Ya. kalau begitu masuk ke kasus itu namanya bodoh sekali penyelidiknya. Kita berharap begini, kalau memang itu betul begitu, syukur. Tapi kalau memang ini hanya persoalannya KPK tidak tahu mekanisme, itu kan sudah ada undang-undangnya. Lihat buka undang-undang, sudah ada mekanisme semuanya di sana. Ternyata kalau hanya mekanisme ditanyakan, tidak perlu dipanggil. Ini mekanisme pemanggilan atau Mekanisme- fokus pemeriksaan begitu yang sekarang menjadi Mekanisme permasalahan? keuangan itu yang ditanyakan jadinya. Dan ini maksud saya begini, ini sudah ada pernyataan Pak Busro bahwa pemanggilan itu mekanisme. Itu kan sudah jelas, mekanisme yang ditanyakan. Ini barusan Pak Johan yang baru meluruskan, baru diluruskan sekarang. Oke, Pak Johan, jadi lalu tadi Anda mengatakan, menjelaskan bahwa fokusnya ini bukan pada kebijakan, tapi yang ditanyakan pada saat itu adalah soal mekanisme. Jadi gini, normatif semua pertanyaan pertama pasti ditanya. Misalnya apakah Anda sehat, apa tugas Anda, kemudian baru masuk ke proses materi. Materi itu juga kebijakan atau keputusan dalam kaitan dengan proses keluarnya 500 miliar yang untuk infrastruktur di Timur Indonesia. Yang kedua, ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi pada orang per orang ya mengenai keterangan saksi dan tersangka. Kenapa kemudian kemarin pekan lalu penyidik dengan Pak Tamsil dan Pak Oli untuk melanjutkan pemeriksaan pada besok, pada hari Rabu. Itu kaitannya juga soal pemeriksaan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi untuk proses penyidikan yang sedang kita sidik. Oke. Jadi kira-kira itu gambaran. Pak Johan, tapi ketika pertama kali pemanggilan dilakukan ada 4 pimpinan Banggar yang dipanggil. Sekarang hanya 2 pimpinan Banggar yang dipanggil. Loh, kan dalam proses ya nggak bisa begitu. Jangan pimpinan Banggar ya orang per orangnya itu. Orang per orangan untuk ya? Pak Tamsil, untuk Pak Tamsil dan Pak Oli masih ada perlu yang kita minta keterangan dari yang bersangkutan. Belum selesai karena itu besok itu rencananya ada pemeriksaan Pak Tamsil dan Pak Oli sebagai saksi dalam kasus yang sedang kita sidik. Itu kira-kira. Nah, apa pertanyaan materinya tentu
saya tidak tahu, itu ada di penyidik. Tetapi tidak selalu atau tidak hanya pada soal mekanisme bagaimana Banggar bekerja. Salah juga itu kalau ada pernyataan begitu. Itu kaitannya tentu berkaitan dengan keseluruhan dari mekanisme itu yang terkait dengan kasus yang sedang kita sidik. Itu kira-kira. Oke. Pak Akbar, bagaimana tanggapannya? Artinya Ya. kemudian kan kalau kita melihat Clear, akibat ya. dari pemanggilan Ya. kemarin juga sempat dipertanyakan mengapa Ya. kemudian hanya pimpinan Banggar Ya, yang ini dipanggil. mungkin sudah diluruskan oleh teman-teman Oke. KPK. Diluruskan bahwa Diluruskannya memang bagaimana? undangan itu memang untuk per orang, jadi bukan lembaga yang diperiksa. Jadi diperiksa itu ada kasus per orang, bahwa KPK sudah tahu ada kasus orang yang diperiksa. Bukan lembaga diundang DPR untuk menjelaskan itu. Kalau itu datang saja ke DPR. DPR akan jelaskan semua itu. Oke. Tapi kalau ada kasus berkaitan dengan seseorang, orang itu dipanggil. Jadi ini kan sudah masuk kedua baru dua orang Sudah semakin dipanggil. clear begitu, sudah semakin kalau itu menjurus begitu kan agak jelas kasusnya. kalau itu. Nah, Oke, pada baik. pihak lain kita pikir kalau itu dipanggil per orang, di sana keputusan itu juga ada melibatkan Menteri Keuangan, Bappenas, dan itu tanda tangan, ada rekamannya semua, persetujuan itu. Nah, ini perlu jadi jangan sampai opini publik itu Banggarnya jadi masalah ini. Padahal ada kesepakatan bersama dengan Menteri, dengan Bappenas. Oke, Ini kan dengan jadi- perkembangan ini apakah keberatan sebelumnya yang Anda mengatakan bahwa sebenarnya bukan Anda, pimpinan Banggar gitu yang mengatakan bahwa seharusnya Menkyu juga diperiksa, Gubernur Bank Indonesia juga diperiksa, itu masih berlaku sampai sekarang? Iya, kita berpikir di rapat internal Banggar kita berharap begitu. Karena ini kita sepakati bersama-sama. Bukan kesepakatan Banggar. Kesepakatan Banggar bersama Menteri Keuangan, keluarlah itu, uang itu. Jadi bukan Banggar yang tanda tangan sendiri. Oke, Pak Johan, tanggapan Iya. Anda? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa nanti kalau misalnya Menteri Keuangan juga dalam kapasitas ini, kasus ini loh ya, Ya. saya membicarakan kasus ini, bukan kinerja Banggar secara keseluruhan. Ya, setuju kalau Tugasnya itu. Banggar, Pak. Membahas kalau soal itu. anggaran itu ya tugasnya Banggar memang. Tapi yang kita ingin minta keterangan adalah terkait dengan proses pengeluaran itu yang akhirnya 500 miliar itu. Apakah Menteri Keuangan kemungkinan bisa diperiksa? Bisa saja. Kalau memang kita menganggap dalam kaitan dengan kasus yang kita sidik, kita memerlukan keterangan Menteri Keuangan. Saya bilang Menteri Keuangan misalnya tidak akan diperiksa gitu misalnya. Bisa saja kalau memang diperlukan. Jadi Baik. itu kira-kira gambarannya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Said Didu untuk mengomentari soal ini ya. Artinya kemudian apa sih sekarang yang menjadi dua persoalannya? Apa ketika kemudian kita bicara mengenai pengesahan APBN. Ada 4 pimpinan Banggar yang pada waktu itu dipanggil oleh KPK terkesan atas nama institusi, begitu kemudian dari DPR memprotes begitu pemanggilan itu, mengatakan bahwa seharusnya Menkyu juga dipanggil, Gubernur Bank Indonesia juga dipanggil soal tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut begitu. Memang sejauh mana sebenarnya pertanggungjawaban dari pimpinan-pimpinan yang menandatangani dokumen ini? Saya ingin jelaskan dulu, saya kebetulan ikut pembahasan anggaran DPR sejak Orde Baru, transisi Undang-Undang Keuangan Negara dan sekarang. Reformasi ini. Saya menyatakan bahwa kalau secara formal mekanisme yang ada, itu agak sulit kong kali kong karena semua direkam. Yang problem adalah kalau ada penghubung di luar yang sedang bekerja, rapat formal di dalam, itu yang bisa menjadi problem. Dan hampir semua kasus terjadi adalah karena pembahasan di Banggar itu sangat formal, direkam semua. Tapi yang saya was-wasnya adalah ada yang mengatur dari luar. Di luar ada yang membahas di luar. Nah, Yang membahas di luar masih bagian dari DPR atau tidak? kemungkinan besar enggak. Tapi sekarang kan orang rapat bisa ber-SMS ria. Jadi saya ingin ini. Mungkin ada baiknya tuh kalau rapat DPR itu diacak deh supaya nggak ada bisa SMS, supaya yang berunding di luar tuh tidak bisa mengontak ke dalam. Jadi mekanismenya. Jadi maksud saya begini. Kalau kasus ini terjadi sebenarnya kan kalau di pembahasan di APBN adalah saya juga tidak terlalu sepakat kalau semua dilimpahkan ke Banggar. Karena untuk belanja kementerian lembaga yang menandatangani satuan 3 itu adalah ketua komisi dan Banggar komisinya. Bukan Banggar besar, bukan Banggar besar istilahnya. Nah, kalau kasus yang transfer ke daerah memang adalah Banggar sama Kementerian Keuangan yang punya rumus dengan kementerian yang terkait. Oke. Jadi kasus ini betul menurut saya bahwa
ini memang tidak dibahas di komisi. Tapi artinya yang dilakukan oleh KPK pintu masuknya melalui Banggar begitu kemudian Saya pikir kalau karena ini kasusnya memang Banggar karena transfer ke daerah, bukan komisi, dalam rangka mencari informasi, itu boleh saja. Memang yang saya ini kan tadi, tapi sudah di-clearkan, kalau itu dipanggil sebagai lembaga, karena pengetahuan saya, lembaga tidak ada yang korupsi. Yang korupsi adalah orang yang memakai kewenangan lembaga. Baik. Nah, tapi sudah di-clearkan tadi, di awalnya saya juga, wah kok aneh nih. Kok lembaga memanggil lembaga? Tapi KPK sudah menjelaskan memanggil orang. Nah, jadi ini hanya confuse-nya saya, kok Banggar yang dipanggil? Ini bahaya, tapi sekarang sudah di-clear bahwa yang dipanggil adalah mencari informasi dan orang. Tapi dalam kronologis peristiwa sampai dengan sekarang ada misalnya aksi boykot dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Banggar. Itu nanti akan kita bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya beralih dulu ke Pak Hanta Yuda begitu untuk mengomentari ini. Artinya kemudian dari aspek politisnya, siapa sebenarnya yang salah begitu dalam hal ini? KPK yang memanggil sebagai saksi atau kemudian dari DPR-nya begitu yang kemudian melakukan aksi mogok? Siapa yang salah? Secara prosedural tadi sudah clear ya. Tetapi saya ingin berangkat dari sini. Ada data yang disampaikan oleh KPK, sekian puluh data yang diindikasikan melibatkan Badan Anggaran DPR. Kemudian kedua, juga PPATK menemukan sekian rekening yang diduga mengalir ke sana. Kemudian juga beberapa tersangka yang terlibat dalam kasus Kemenaker Trans itu juga menyebutkan Badan Anggaran, termasuk juga kasus Wisma Atlet. Jadi saya kira cukup kuat. Kalau kita ingin fokus, DPR berkomitmen ingin menuntaskan problem ini, menuntaskan korupsi politik anggaran ini, harusnya bukan memberikan kesan membentengi diri, tetapi membuka kesan bekerja sama dirinya kepada itu KPK. dari mana? Salah satunya yang isu, kalau istilah saya ini isu pinggiran sebenarnya. Bicara tentang kode etik pimpinan KPK pertemuan itu penting dituntaskan. Kemudian tentang prosedur, apakah ini orangnya, personal atau institusi yang dipanggil. Tetapi jauh lebih penting menurut saya, mari kita mengurai problem ini, problem korupsi politik ini, anggaran ini. Karena semuanya itu kalau bisa secara dikatakan epicentrumnya itu adalah Badan Anggaran. Nah, sehingga untuk menuntaskannya itu harus dimulai di Badan Anggaran. Nah, kecuali pimpinan Badan Anggaran memang tujuannya ingin membentengi diri. Kalau ingin kerjasama saya kira harus dibuka. Nah, kemudian saya ingin komentari sedikit ya, yang disampaikan oleh Pak Said Didu tadi. Terkait dengan ini, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa korupsi ini melibatkan berbagai macam instansi. Selain DPR, Badan Anggaran tentunya, kemudian ada eksekutif, kementerian, kemudian juga saya kira rekanan bisnis dan calo anggaran itu mau nyambung jejaring anggaran yang disampaikan oleh Said Didu. Nah, tetapi Pak, menurut saya celah-celah yang terjadi selama ini, kalau saya melihat juga disebabkan oleh proses pembahasan RUU APBN ini tidak transparan seperti yang lain. Jadi ada ruang gelap yang sangat koruptif yang memungkinkan orang untuk melakukan penyimpangan di sana. Nah, ini yang saya kira bisa digunakan strategi untuk memberikan tawaran kepada pihak lain untuk masuk mempercepat misalnya daftar isian anggaran dari kementerian, atau yang kedua menambah alokasi kelembagaan yang sudah diusulkan untuk dinaikkan. Jadi ada ruang-ruang itu. Rapat dengar pendapat saya kira saya tidak pernah mendengar bahwa RUU APBN itu ada rapat dengar pendapat dengan publik. Itu yang kedua. Yang ketiga, DPR dan anggaran ini juga sangat besar sekali saya kira kekuasaannya, tidak hanya plafon penerimaan dan pemasukan, tapi juga sampai menentukan perusahaan-perusahaan mana yang akan menjadi rekanan dan proyek-proyek besar ini. Oke, Pak Akbar, betul seperti itu? Enggak, jadi saya pikir pertama ini diluruskan juga. Jadi pertama, gerak Banggar itu betul-betul dilindungi konstitusi. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara, itu pasal 15 ayat 3, itu jelas yang punya wewenang menentukan anggaran itu adalah Banggar. Jadi jangan sampai begini, Banggar ini dianggap kalikong gitu. Main sendiri, dibahas semau perutnya. Tapi seperti yang tadi dikatakan ada ruang-ruang gelap yang memungkinkan untuk itu. Dan begini, kita terbuka kok. Di ruang Banggar itu pembahasan RUU APBN itu terbuka
disaksikan oleh, dan terbukanya silakan datang ke ruangan yang terbatas gitu. Gimana, Mas? Itu tidak boleh diserahkan lagi ke pimpinan DPR yang boykot hari ini. Itu melanggar undang-undang berarti, Mas. Itu kan fungsinya adalah melaksanakan fungsi penganggaran. Ya, persoalannya kenapa kita lemparkan ke DPR? Bukan persoalan kita untuk menghentikan pembahasan, tapi ada persoalan politik yang menurut saya itu diselesaikan. Jangan sampai suasana yang tidak sehat politik ini, Banggar itu dituduh terus gitu. Tapi begini loh, itu tapi begini loh, diluruskan. Mas Akbar. Ya. Dengan Anda dan teman-teman mengembalikan kepada pimpinan DPR itu, jadi bahasa saya mengembalikan, itu kan sebetulnya Anda dan teman-teman mempertontonkan kepada publik. Ya. Kalau kami diganggu, Anda bisa terancam loh anggarannya tahun depan. Itu sebetulnya pesan yang Anda sampaikan kepada orang banyak. Nah, karena orang tahu persis, ini kan saat yang paling kritis untuk menyelesaikan anggaran untuk tahun 2012. Ya. Nah, kalau tiba-tiba, saya pikir gini. saya belum selesai. Kalau tiba-tiba Anda mogok dalam tanda petik, lalu kan orang berpikir akan terancam anggaran tahun 2012. Orang akan beranggapan di luar. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga untuk hal yang hanya meminta keterangan awal, Banggar merasa perlu membentengi diri kuat itu betul. Ya. Nah, Jadi saya tambah sedikit saja. makanya menurut saya pikir ada betul. kecurigaan besar di situ dengan sikap yang menurut saya berlebihan begitu. Saya pikir Berlebihan begini, gitu, sedikit Pak saja, Saidi saya dulu. sedikit. Saya gini nih. Tadi bicara yang sebenarnya yang terjadi. Saya mengalami betul, kadang-kadang kita sampai subuh pembahasan. Dan itu lebih banyak yang tertutup. Lebih banyak rapat tertutup pada saat masuk detail. Menurut saya problemnya begini, Pak. Kalau menurut saya, ini adalah perlu diselesaikan karena tidak ditulis batasan hak budget DPR itu apa. Yang problem sekarang karena DPR sampai ke Satuan 3. Satuan 3 itu adalah menyebutkan nama proyek dan seluruh anggarannya. Nah, Satuan 3 adalah dokumen perencanaan. Nah, menurut saya, Satuan 3 ini, jadi kalau seorang pengawas yang sudah menandatangani dokumen perencanaan, itu hilang hak pengawasannya. Kenapa mafia anggaran ada? Karena Satuan 3 dibahas. Sehingga menambahkan anggaran proyek, mengurangi anggaran proyek itu bisa terjadi. Karena Satuan 3-nya disetujui DPR, ditandatangani. Dulu Satuan 2 waktu masih dulu Satuan 2. Baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi setelah beberapa informasi dalam Headline News berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jadi KPK itu melakukan pemeriksaan itu supaya Banggar sebagai institusi dan pimpinan anggota Banggar itu justru tidak menjadi sasaran fitnah. Ya, kenapa kita dipertanyakan tentang mekanisme? Menjadikan saksi terus ditanya mekanisme itu udah nggak fair. Pemirsa, dalam sejarahnya KPK pernah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Budiono dalam kasus bailout Senturi. Berikut kita akan simak tayangannya. Tidak ada masalah pemeriksaan yang tidak dilakukan di gedung KPK, asalkan pemeriksaan itu bermanfaat dan efektif. Hal senada juga disampaikan Komisioner KPK M. Yasin yang menjelaskan bahwa keduanya diperiksa di kantor mereka karena kesibukan masing-masing. Apalagi menurut M. Yasin, Budiono yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden adalah simbol negara.
Padahal dalam sejarah penyelidikan yang dilakukan KPK selama ini atas kasus-kasus korupsi, seluruh terperiksa selalu mendatangi gedung KPK untuk memenuhi undangan pemeriksaan. Dalam kasus Bank Senturi saja, sejumlah pejabat tinggi negara seperti mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan sejumlah deputi Gubernur BI lainnya seperti Aulia Pohan dan Anwar Nasution mendatangi gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Di luar kasus Bank Senturi, seperti kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Dani Setiawan dan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPR, seperti kasus pemberian travel check kepada anggota DPR dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia periode 2004-2009, Miranda Gultom, seluruh anggota DPR yang diperiksa juga menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Namun sekali lagi, perlakuan berbeda yang diberikan kepada Sri Mulyani dan Budiono ini menurut KPK masih berada dalam koridor hukum. Karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para penyidik kasus hukum termasuk KPK bisa melakukan penyelidikan di mana saja. Ya, langsung saja saya akan kembali bergabung bersama dengan Pak Johan Budi yang saat ini bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Johan Budi masih bersama kami ya Pak? Iya, Kania. Iya, kalau kita menyimak tayangan yang tadi begitu bahwa ada kesempatan di mana KPK melakukan pemeriksaan di luar kantor KPK dalam hal kasus bailout Bank Senturi. Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Budiono pada waktu itu diperiksa di luar kantor KPK, ada beberapa pertimbangan karena kesibukan masing-masing dan juga simbol negara. Mengapa kemudian hal yang sama tidak bisa diberlakukan bagi pimpinan Banggar kemarin? Saya ingin meluruskan pernyataan di berita tadi yang mengatakan bahwa dalam sejarah pemeriksaan di KPK tidak pernah dilakukan di luar KPK. Okay. Saya kira itu tidak benar. Jadi ada beberapa terperiksa yang kita mintai keterangan di luar kantor KPK dan itu hal yang lumrah dan biasa. Apalagi misalnya kasus di daerah, kita sering memeriksa terperiksa di daerah. Misalnya gubernur pernah kita periksa di daerah, anggota DPRD pernah kita periksa di daerah. Artinya tidak di kantor KPK. Jadi pernyataan yang tadi itu saya kira tidak benar ya. Saya mengatakan tadi pernah begitu Pak Johan Budi. Artinya tapi kemudian pertimbangan-pertimbangan seperti apa dari KPK untuk kemudian misalnya melakukan pemeriksaan di luar gedung KPK? Banyak hal yang bisa disampaikan. Yang penting ini orang diperiksa itu kan bagaimana atau sejauh mana kepentingan kita untuk dapat bahan atau informasi yang kita gali dari yang kita periksa. Yang kedua, dalam kasus Senturi itu masih dalam proses penyelidikan. Berbeda dengan yang sekarang, ini proses penyidikan. Pemahaman ini juga harus diketahui bahwa penyelidikan dengan penyidikan itu berbeda. Penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan untuk menemukan dua bukti yang cukup. Belum ada tersangka di sana, belum ada saksi. Kan. Kalau penyidikan itu sudah ada saksi, sudah ada tersangka. Nah kalau Anda membandingkan antara Banggar dengan proses pemeriksaan Bu Sri Mulyani pada waktu yang dulu itu, saya kira tidak apple to apple, itu nggak pas gitu. Nggak pas begitu ya. Tapi ini terkait juga dengan adanya protes begitu yang dilayangkan oleh pimpinan Banggar yang mempersoalkan soal lokasi pemeriksaannya. Mengapa kemudian KPK tidak meminta keterangan ke DPR saja begitu? Baik, tapi tadi diskusinya bukan soal lokasi kan. Tadi diskusinya kan kenapa pimpinan Banggar dipanggil. Oke, baik. Ini sekarang soal jangan pindah-pindah begini. Tidak. Ini masih satu topik, Pak. Artinya ini kan kemudian juga yang dipersoalkan oleh Saya kira nggak satu topik. Nggak satu topik. Oke, Pak Akbar, bagaimana mengenai lokasi pemeriksaan ini kan menjadi Ya, saya pikir pertama saya ingin sampaikan juga. Pertama antara Banggar dan KPK ini saya pikir jangan juga terlalu diperhadap-hadapkan. Karena di sini ada fungsi yang melekat dari Banggar sebagai anggota DPR ketika memberikan teguran atau memberikan kritikan terhadap cara KPK itu dalam rangka kita mengawasi juga. Tapi lokasi pemeriksaan yang sempat dipersoalkan yang juga, kita persoalkan itu ketika memang awal itu adalah memang kasus belum jelas siapa yang dipanggil, kan lebih elok dan lebih indah dilihat masyarakat kalau KPK datang ke DPR, ngobrol dengan DPR Banggar, ada di sana ketua DPR RI, ada Banggarnya, ada KPK, ada Menteri Keuangan, nanti clear dijelaskan ini mekanismenya. Setelah itu
Itu Ini masalah kelok kan Bentar, begitu bentar, Pak bentar, Antoni? itu namanya rapat adat pendapat. namanya, Mas. Ya, Itu rapat adat kayaknya Pak Akbar. Tapi tetap secara politik, ini kan ketika KPK belum jelas, ini kan jelas setelah kedua kali pemeriksaan. Awal itu kan tidak jelas ini. Mekanisme yang kita tersinggung di situ. Kelihatan ini kok pemanggilan belum jelas ini. Apa? Lembaganya dipanggil. Kalau KPK tugasnya untuk memanggil lembaga, datang ke DPR. Oke, kalau sejauh sudah- mana sebenarnya dibenarkan jadi- bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan di luar Iya, KPK? Nanti saya kasih kesempatan ke Pak Johan begini juga. loh, saya kira saya harus menjawab dulu Ya, sebelum Gimana, Pak Johan? Pak Akbar. Ya. Jadi tidak ada itu perkataan bahwa pemanggilan pertama tidak jelas. Di mana tidak jelasnya? Di surat panggilan jelas kita panggil orang per orang. Selaku apa ya? Orang per orangnya itu sebagai pimpinan Banggar. Dan pemeriksaan di KPK kalau kita soal debat lokasi pemeriksaan kan bisa saja disusulkan lebih jauh dengan penyidik KPK. Tapi kan jadi protes kan bukan itu. Kan tadi ada pernyataan bahwa kok lembaga diperiksa. Ya KPK juga bukan bodoh-bodoh amat, masa meriksa lembaga? Ya tidak lah. Saya kira DPR juga sudah tahu itu. Orang seperti Pak Akbar pasti sudah tahu apa yang dimaksud oleh KPK dalam pemeriksaan itu. Kalau Ya. kita masih ingat, beberapa waktu yang lalu kan ada suara-suara, KPK masuk dong ke Banggar. KPK periksa dong Banggar. Kan ada suara-suara itu. Bahkan itu dari suara pimpinan DPR loh. Ya, betul. Nah sekarang kita baru mau minta keterangan dari pimpinan Banggar yang memang ada kaitannya dengan kasus yang kita sidik. Suara sudah berbeda Pak Akbar. Nah inilah mohon, saya kira nggak ada kebencian KPK kepada Banggar, Ya. apalagi kepada DPR. Kan KPK yang ngawasin DPR juga kan. Ya, sip. Nah, itu yang kita maksud. Mas Aldi bagaimana Mas Iya, Aldi? ini apa namanya? Satu lagi. Sebentar, Menambah kita- sedikit aja. Oke. Jadi ketika kita juga mengkritisi itu, menegur mekanisme itu, bukan artinya menyalahkan KPK secara ini, tapi ini pengawasan kita. Jadi kalau misalnya ada hal belum jelas, misalnya ini masih ternyata hasilnya mekanisme yang diperiksa, baru hal keduanya baru ada 2 orang ada masalah kasus, itu baru mending kita bicara di... Mungkin Mas apa Aldi. nih Mas Akbar nih mau semua Banggar diperiksa katanya. Masa 2 orang? silaturahmi lah dengan kita. Tapi begini loh, ini kan karena kebanyakan rapat dengar pendapat, jadi kadang-kadang proses hukum dianggap rapat dengar pendapat juga. Masa ya harus datang ke situ, ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan ini dan segala macam, nggak begitu Mas. Nah, kalau yang terjadi seperti itu untuk dengar pendapat boleh, tapi untuk proses hukum nggak boleh begitu. Strategi dalam proses penyidikan, karena ini sudah ada kasusnya, itu memang ditentukan oleh penyidik sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka datang ke DPR, bukannya tidak boleh, tetapi kemudian yang timbul adalah orang yang punya posisi politik semakin sulit diperlakukan secara benar dalam proses hukum. Jadi mereka akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan segala macam kemudahan. Termasuk kalau Anda mau periksa kami, datang dong ke DPR. Nanti kalau saya mau diperiksa, datang dong ke Padang, begitu kan nggak bisa begitu. Jadi begini, yang hendak saya katakan, DPR, terutama juga Banggar, itu kan harus memperlihatkan sikap yang positif terhadap penegakan hukum. Ya. Nah, itu sikap yang menurut saya. diperlihatkan sejauh Oke. ini positif atau tidak? Saya Tahan, tahan. Saya melihat begini ya. Saya belum selesai. Ya. Ini susahnya dengan orang Oke, politik oke, ini oke. tidak pernah memberi ruang untuk orang lain. Baik, Ngomong, baik. jangan Waktunya ngomong. ini terbatas, jadi kita harus bagi-bagi waktu begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan ya saya melihat. DPR mempersoalkan ini tidak boleh institusi Banggar dipanggil. Tapi tadi sudah jelaskan KPK. Oke. Yang dipanggil ada personal. Tetapi setiap orang itu kan melekat jabatannya. Itu saya kira sudah clear ya. Cuma respon DPR ini yang saya kira agak berlebihan. Respon yang mana nih? Ya memboikot itu tidak ada saya kira terjadi di negara manapun. Badan anggarannya mengembalikan kewenangan kepada pimpinan DPR. Ya. Nah, saya kira publik harus tahu ya yang Oke. dilakukan oleh DPR Banggar ini merugikan kita betul publik karena Ya. APBN itu akan tertunda pembahasannya. Kemudian kedua, ini terindikasi menurut saya juga melanggar Undang-Undang MD3. Karena kan fungsi Banggar itu jelas, ada fungsi penganggaran, tidak bisa diserahkan pada orang lain, Baik. diserahkan ke Banggar lain, dan juga kode etik saya kira. Oke. Ini yang harus Ini saya pikir dipahami juga perlu kita luruskan juga. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jubir KPK Johan Budi yang telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Pak Johan, Iya. selamat malam Pak Johan. Malam. Jadi pemanggilannya besok jadi ya Pak ya?
Besok kan katanya nggak mau datang tuh. Katanya nggak mau datang. Nanti kita bahas kalau begitu ya, sesaat lagi Kita pemirsa. panggil lagi nanti, kita panggil lagi. Baik, terima Kalau kasih nggak Pak Johan telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Saya akan ke Pak Said Didu. Tadi sempat juga disinggung begitu oleh Pak Johan yang mengatakan kan dari dulu KPK dibilang katanya ayo masuk dong ke Banggar begitu. Ini dikaitkan juga dengan persoalan mafia anggaran yang didengungkan ini. Artinya tapi Pak Said Didu dalam pengalamannya begitu dalam pengalamannya dulu-dulu seperti apa sebenarnya praktek-praktek yang berlaku, memang ada atau tidak dan masih berlangsung sampai sekarang atau tidak? Saya justru kalau saya memang kayaknya bagus kalau kedengarannya bagus kalau KPK ikut pembahasan. Tapi kalau dia ikut pembahasan, apakah dia bisa mengetahui apa yang terjadi di luar? Dan pada saat dia ikut pengawasan berarti dia bertanggung jawab. Jadi saya sih agak kurang setuju bahwa KPK mau diundang masuk ke pembahasan. Karena tapi kalau dalam pengusutannya mafia anggaran, ini apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan mafia anggaran terkait dengan Banggar DPR? Gini, jadi saya bilang katakan, selalu anggaran ini selalu 3 komponen yang terlibat, tambah 4 yang paling berperan. Nah, 1 adalah birokrat, 2 pelaku usaha, 3 DPR, dan yang paling berperan penghubung. Yang pernah saya katakan adalah orang yang selalu bersama pejabat. Ini yang paling bahaya. Yang keempat ini karena dialah yang menghubungkan 3 ini. Nah, ini tidak pernah terjadi di penghubung ketiga ini, tidak pernah terjadi di pembahasan Banggar, tidak pernah. Tapi kita tidak tahu di mana dia ketemu. Tapi yang tertangkap justru itu. Nah, maksud saya, tapi di rapat formal tidak pernah kita lihat. Karena saya katakan tadi, mereka berunding di mana, SMS masuk ke mana, tahu-tahu anggaran. Saya pernah begini. Belum tanda tangan sudah keluar. Ya, saya tahu begini, pernah. Kita ngotot betul, anggaran ini cuma sekian. Tahu diskorsing 1 jam. Semua sepakat, tahu-tahu loh, jam 1 malam, itu jam 1 malam, kok naik jadi 3 kali lipat. Loh, saya dengan Pak Anggito, loh ada apa yang terjadi tadi 1 jam? Ini maksud saya, ini terjadi di mana? Nah, jadi saya, baunya itu sudah tercium begitu ya? Sudah naik 3 kali lipat. Nah, jadi maksud saya begini. Saran saya begini, Pak. Mbak. Tapi artinya kalau kita bicara mengenai komitmen fee begitu yang disinggung-singgung juga gitu dalam kasus Kemenaker terakhir. Nggak mungkin ada di rekaman, nggak mungkin ada. Kita nggak pernah ketemu orang informal kok di dalam pembahasan di hotel mana pun nggak pernah ketemu. Tapi kan sekarang dia ketemu di Papua sana kan langsung juga 1 menit. Enggak, jangan ke Papua. Kalau sudah masuk mekanisme lobby, Pak Said Didu, kalau sudah masuk mekanisme lobby kan nggak direkam lagi. Betul. Iya kan? Nah, lobby itu jauh lebih dahsyat menentukan kebijakan ketimbang apa yang direkam dalam rapat-rapat. Tapi artinya kalau kita masuk dalam mekanisme pencairannya dan lain sebagainya, apakah di situ bisa ada ruang memang untuk melakukan praktek mafia anggaran? Jadi sebenarnya begini, ini kan anggaran cukup besar dan itu biasanya sudah begini. Semua saya menyatakan saya birokrat. Kalau mau membersihkan korupsi ini jauh lebih efektif membersihkan di birokratnya. Karena birokratlah yang nanti menentukan siapa menang tender dan siapa. Tapi menurut saya itu harus dimulai dari sana. Nah, tapi kan perlu tanda tangan dari berbagai macam pihak juga. Berdua, birokrat juga tanda tangan. Jadi saya juga tidak menyatakan bahwa birokrat tidak boleh lepas tangan. Tidak boleh lepas tangan dari. Begini, Mbak. Saya 5 tahun lebih, hampir 10 tahun saya pernah pimpro, umur 28 tahun saya sudah pimpro $30 juta. Jadi kalau kita mau bersih, di Senayan juga nggak berani kok. Gitu loh, jadi maksud saya birokratnya juga bersihkan. Tahan. Tapi kalau kasusnya sudah terjadi begitu kalau kemudian. Kalau bersih betul kan nggak mau melawan juga sebetulnya. Oh iya. jadi gini, saya sepakat, ini sudah pernyataan langsung dari birokrat ini. Kita bayangkan misalnya 1.250 triliun, itu yang kira-kira beredar di DPR itu, orang 10-20 triliun. 1.230 triliun itu ada di eksekutif semuanya. Makanya ada pemeriksaan BPK, itu ada disclaimer, WDP, WTP, itu ada di eksekutif. Jadi kemudian tidak ada permasalahan ketika ada. Dari proses penyusunannya itu memang sudah koruptif sebenarnya. Jadi saya pikir gelap, transparan. Itu Pak Said Didu bilang, kalau secara normatif betul, harusnya Banggar itu hanya melanjutkan apa yang sudah dibahas di komisi kan. Tapi kan berubah, 1 jam pun bisa berubah. Sehingga itu satu, saya melihat transparansinya tidak ada. Publik tidak tahu. Kemudian kedua, ada gap, ada selisih antara penerimaan dan
pengeluaran ya. Nah, itu ada ruang kosong sehingga itulah yang dimainkan oleh Badan Anggaran untuk membuat pos-pos baru. Yang melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dibuka ditawarkan. Nah, itu ada istilah uang memancing uang, ditawarkan kepada daerah apakah mau dan seterusnya. Sebentar. Jadi ini ada opini seolah-olah yang memainkan itu Banggar gitu ya. Padahal kesepakatan keluar walaupun lobby akhirnya nanti ada penambahan itu diketahui oleh Menteri Keuangan di depan kita dan ada rekaman setuju. Jadi artinya ini dibahas bersama-sama. Kalau dari Menteri Keuangan itu tidak setuju dan itu dari eksekutif pun tidak terima itu tidak akan jadi itu. Oke, saya mau bicara mengenai kasusnya begitu bahwa kemudian ada pernyataan dari Komisi 9 begitu yang mengatakan dana yang mengalir dari kasus Kemenaker Trans ini adalah dana yang ilegal yang tidak pernah disetujui gitu. Tidak bisa dikatakan itu. Karena di pembahasan anggaran itu adalah saya ikut semua kecuali pembagian daerah. Panjaat itu menyatakan asumsi dan penerimaan. Kita ikut tuh penerimaan. Di situ juga itu menemukan dana optimalisasi. Nah, ini kemudian kementerian lembaga itu Panja B, itu kembali ke komisi. Nah, Panja C adalah transfer ke daerah. Nah, ini tidak melebatkan komisi memang. Jadi itu kan ke Banggar. Itu berarti ke Banggar. Oke, baik. Jadi kalau begitu nggak benar loh angkanya 20 triliun kalau menyangkut daerah. Pasti lebih besar dari 20 triliun. Baik. Itu yang saya potong dulu, kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Bagaimana kemudian menjaga hubungan yang harmonis antara DPR dan KPK ke depannya, kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami. Apapun persoalan di antara KPK dan DPR begitu, mudah-mudahan sudah bisa dikelirkan melalui diskusi tadi begitu. Tapi artinya ke depannya bagaimana mengharmoniskan gitu hubungan antara KPK dan DPR tanpa harus ada embel-embel merugikan masyarakatnya begitu. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan itu, yang harus dipikirkan agak serius hari ini adalah melakukan definisi ulang seberapa jauh fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Menurut saya penting. Soalnya kalau sudah sampai kepada detail angka menyangkut proyek, itu berbahaya. Jadi disitulah sebetulnya permainan itu terjadi sesungguhnya. Makanya kenapa fungsi anggaran itu diberikan kepada DPR, itu sebetulnya jadi pintu saja untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita bagi-bagi waktu dengan yang lain karena waktunya sangat terbatas. Kalau soal bagaimana memperbaiki dengan KPK, sederhana saja. Banggar kerjakan apa yang menjadi kewenangannya. KPK kerjakan apa yang menjadi kewenangannya. Kalau dia punya kewenangan untuk menyidik, jidik segera. Kalau tidak cukup 2, cukupkan 4. Kalau enggak, semua anggota Banggar dipanggil begitu. Makanya menurut DPR, termasuk jangan lakukan boykot begitu ya kalau dipanggil oleh KPK. Menurut DPR bahwa cara itu tidak benar. Kita protes itu. Oke, cara. Kalau mekanismenya betul. Singkat saja. Saya pikir gini, saya setuju. Harus pendefinisian dan juga mekanisme pembahasan. Terus terang begini. Tidak diatur secara detail mekanisme pembahasan itu. Kadang-kadang kita sudah bahas, tahu-tahu dibahas di Banggar, komisinya protes, kita bahas lagi komisi. Baik. Dan saya katakan, jadi selama ini saya bagaimana tawaf dan sa'i di Senayan. Karena sudah dibahas di sini, dibahas lagi di sini. Jadi juga di internal juga perlu dibahas. Saya tambah sedikit, Pak. Oke, Pak Hantayuda, singkat saja karena ini sudah DPR harus laksanakan berakhir. fungsinya sesuai kewenangan dan tidak boleh boykot itu lagi. Tidak boleh Kemudian boykot. kedua, KPK juga laksanakan sesuai kewenangan fungsinya dan yang terpenting menurut saya juga, mari laksanakan tugasnya masing-masing saja. Jadi boykotnya sudah usai? Jadi sebenarnya itu bahasa boykot dan mogok tidak ada di DPR. Kami menunda sampai ini clear. Baiklah kalau begitu. Boykot pada persoalan sebenarnya. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi telah bersama kami kepada narasumber yang telah hadir bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Demikianlah Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.